Nah, jadi hari ini emang fokus topiknya itu kita bakal ngomongin tentang market kripto sampai maghrib lah, biar sekalian ngabuburit buat yang puasa Senin Kamis, asik. Nah, jadi kita bakal ngomongin apapun tentang market yang pokoknya kalian pengen tanyain, dan sekarang tuh fokusnya intinya emang lagi di The Fed karena update aja yang lagi mantau market dan market financial secara menyeluruh tuh intinya kemarin tuh saham kripto itu down, S&P 500 indeks saham Amerika tuh lagi jatuh. Terus Dow Jones juga lagi jatuh, Nasdaq juga lagi jatuh, sekarang Bitcoin dan kripto juga lagi jatuh. Makanya emang kemarin tuh kacau banget sih pengumuman Jerome Powell. Intinya sebenarnya pengumuman itu nggak mengagetkan, tapi orang-orang kayak pada khawatir gitu. Nah ini jadi buat yang penasaran, mungkin ada yang belum update, kalau mau gue ceritain boleh silakan. Atau mau ngomongin metaverse, NFT apapun silakan, gue bakal jawab. Ini pokoknya selama 1 jam ke depan gue punya kalian, jadi manfaatkan silakan dengan ilmu yang gue punya. Nih banyak juga, halo abang-abang. Wih, ada Rosyeti, bener-bener cie baju baru. Iya nih, biar kayak karyawan banget kan. Ada yang nanya adminnya gue sendiri. Oh bukan kak, adminnya bukan aku sendiri. Ada rame banget, tim investasi lumayan rame. Dan pada punya pandangan masing-masing, jadinya juga kadang-kadang ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi emang itu yang bikin pandangan kita di crypto tuh diverse dan benar-benar insightful banget kalau menurut gue pribadi. Antar malam kira-kira market hijau apa minus? Waduh, ini kalau udah masuk dukun agak-agak ngeri nih. Nanti kita bisa telusuri. Tergantung kriptonya sih. Soalnya sekarang ada kalau misalnya ada yang update juga, barusan banget ada berita token baru yang dipromosiin, yang namanya tuh mencampur ke bentar. Nih gue coba, ada kripto yang naik 6.000% nih, pas banget sama kemarin. Gara-gara namanya tuh menyinggung-nyinggung Elon Musk lagi dan menyinggung-nyinggung Nike kalau nggak salah. Itu gila sih. Nah tapi kripto yang bener-bener tuh sekarang lagi ada beberapa yang juga lagi naik, kayak Matic Polygon tuh juga lagi naik, karena emang Matic tuh salah satu yang menurut gue pribadi kripto yang potensial sih, karena dia Polygon networknya tuh oke banget, terutama buat kalian yang suka trading NFT. Oke. Oh ini pada ngomongin Fed naikin suku bunga, pasti BCT makin jatuh. Nah, cara daftar kerja di Koinvestasi, oh boleh tuh, buka aja koinvestasi.com, langsung scroll ke bawah, nanti ada tulisan job atau karir, bisa apply di situ. Nanti ada, kita kebetulan lagi ada beberapa lowongan juga kalau mau masuk, sabi banget. Koinvestasi sistemnya DAO nggak? Wah, kalau DAO belum sih, keren banget nih pertanyaannya. Kalau so far sih Koinvestasi masih human management, jadi belum DAO. Matic gue nyangkut di harga 34.000. Wah itu tungguin sih. Ini oke, gue mulainya secara terstruktur deh, biar dari yang lagi hype sekarang. Jadi yang lagi hype sekarang tuh adalah The Fed atau Bank Sentral Amerika. Jadi tuh orang-orang pada khawatir karena emang intinya tuh kalau misalnya ini kita bahas sedikit ekonomi, intinya kalau misalnya suku bunga acuan naik, harusnya tuh dolar naik. Ini hukum kebijakan moneter ya. Jadi tuh sekarang kan kebijakan moneter tuh intinya dibentuk untuk mengontrol jumlah uang yang beredar agar bertambah atau berkurang. Nah sekarang kan kita lagi di masa pandemi ini, terus di masa krisis lah kasarnya. Nah jadi karena lagi krisis, ini tuh pemerintah melalui kebijakan moneter dan fiskal. Kalau fiskal tuh dari pemerintah, kalau moneter dari bank sentral. Intinya tuh kedua pihak itu lagi mendorong perekonomian dengan cara menambah jumlah uang beredar. Nah, cara nambah jumlah uang beredar itu adalah dengan menurunkan suku bunga acuan. Nah, ini dilakukan di sekitar 2020 sampai 2021 kalau untuk Amerika dan Indonesia lah. Nah, jadi itu tuh tujuannya biar orang-orang sebenarnya suku bunga acuan tuh biar suku bunga bank turun, terus orang-orang jadi pada nggak nabung, jadinya pada spending atau pada konsumsi. Dan ujung-ujungnya kalau konsumsi harusnya kan uang beredar nambah, yang punya bisnis dapat income, yang punya income bisa grow bisnisnya, terus grow ekonominya lah. Intinya secara keseluruhan ke PDB atau produk domestik bruto atau GDP kita jadi naik. Nah ini tuh ya intinya tujuannya biar dorong ekonomi. Tapi kalau misalnya diubah kebijakannya jadi itu tuh namanya kebijakan ekspansif tadi. Tapi kalau kontraktif atau yang sekarang lagi pengen dilakukan oleh The Fed, itu tuh mengurangi jumlah uang beredar. Karena intinya walau emang menambah jumlah uang beredar tuh baik buat perekonomian, itu nggak baik buat nilai fiatnya itu sendiri, alias bisa bikin inflasi yang gila-gilaan kayak yang terjadi di Amerika. Jadi konteks aja buat yang belum tahu, Amerika tuh sekarang inflasinya di 7% guys. Ini jauh banget sama Indonesia. Indonesia tuh 3%, tapi kalau kalau nggak salah 3% sekarang. Kalau Amerika tuh 7%, ini tertinggi sejak 1982 kalau nggak salah, nggak pernah setinggi ini gila sih. Nah jadi makanya itu The Fed tuh pengen naikin suku bunga acuan buat ngurangin jumlah uang beredar. Dan kalau misalnya
kalau misalnya ngurangin jumlah uang beredar berarti naikin suku bunga acuan, alias kalau jumlah dolar berkurang dan demand-nya masih tinggi, balik lagi hukum supply demand, harusnya value atau nilai dari dolar tuh naik. Jadinya investor-investor tajir atau yang gede-gede nih pada lebih mending naruh uangnya di fiat dolar atau balik lagi ke bank karena suku bunganya udah naik lagi. Jadi daripada gue pakai resikoin uang gue di aset-aset beresiko kayak kripto dan saham, gue mending ke fiat atau bank yang intinya suku bunganya stabil tapi juga untung, karena kalau beresiko ya lebih fluktuatif atau lebih volatil lah. Nah makanya itu alasannya orang-orang takut sama tapering dan naikin suku bunga acuan. Nah jadinya itu yang bikin orang-orang khawatir. Dan tapi sekarang tuh tadi malam baru aja Jerome Powell alias ketuanya The Fed, Bank Sentral Amerika tuh baru bikin pengumuman. Intinya di pengumumannya tuh ada dua hal yang dia omongin. Yang pertama itu adalah dia ngomong kalau sekarang suku bunga acuan sampai Februari kemungkinan masih akan tetap, tapi kemungkinan besar di kuartal kedua 2022 suku bunga acuan tuh bakal berubah. Nah ini makanya orang-orang pada panik, jadi pada jualan. Tapi ada dua kemungkinan nih dari peningkatan suku bunga acuan ini. Yang pertama ada kemungkinan bahwa ya karena tadi teori tadi harusnya orang-orang pada lari ke fiat dan bank lagi, jadinya saham dan kripto dan emas dan aset beresiko lainnya tuh turun. Nah itu ada kemungkinan. Nah tapi kemungkinan kedua ini tuh kalau kita ngelihat dari sudut pandang long term atau jarak panjang atau medium term atau jarak menengah. Jadi kalau dari long term atau medium term kita ngelihat ada potensi teori ekonomi ini tuh nggak terlalu berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita bercermin sama energy crisis atau krisis energi di tahun 2000-an lah, tepatnya 2003 kalau nggak salah di Amerika dan seluruh dunia. Jadi di tahun itu tuh intinya pemerintah pengen naikin perekonomian lagi, terus di 2005 sampai 2007 suku bunga acuan tuh dinaikin karena waktu itu udah sempat udah sempat diturunin suku bunga acuan dan kayak kondisinya menuju ke 2022 ini kayak di tahun 2005 sampai 2007 tuh suku bunga acuan dinaikin. Tapi karena suku bunga acuan udah dinaikin itu karena pemerintah udah ngerasa daya beli masyarakat tuh udah naik. Jadinya waktu itu S&P 500 sama Dow Jones itu indeks saham Amerika waktu itu tuh naik juga bareng sama suku bunga acuan, dan waktu itu juga di tahun 2015 sampai 2018 suku bunga acuan naik. Nah terus suku bunga acuan naik, ujung-ujungnya kripto juga ikutan naik karena kalau kita ingat tuh 2017 adalah bull run kedua. Nah jadinya itu salah satu bukti gimana kalau misalnya di 2022 suku bunga acuan naik tapi kemungkinan kripto masih bisa naik. Jadi buat yang khawatir ya tetap aja lah, tenang-tenang aja kalau gue pribadi. Yang paling penting intinya sekarang tuh kalau dari sisi teknikal paling penting banget dari Bitcoin tuh support dan resistance yang perlu kalian lihat tuh sekitar 28.000 US dollar sama 45.000 US dollar. Jadi sekarang tuh kemungkinan kan lagi koreksi, ini lagi di sekitar 35.000 US dollar. Terus kalau menurut gue pribadi, karena itu tuh turun kemarin tuh karena reaktif dari Jerome Powell tadi. Nah kalau reaktifnya udah selesai harusnya sih ini kemungkinan bisa naik dulu sampai sekitar 45.000 US dollar untuk itu juga meretest atau menguji kembali zona uptrend yang sebelumnya udah di break. Jadi dari 45.000 kemungkinan bisa naik lagi yang membentuk bear trap atau bisa turun guys sekitar 28.000. Nah kalau misalnya udah break 28.000 harusnya sih kita bisa ngelihat bear market. Makanya gue pribadi sekarang masih agak-agak terpecah pandangannya karena kemungkinan bisa bearish tapi masih nunggu Jerome Powell, terus juga masih nunggu 28.000 US dollarnya Bitcoin tuh sebenarnya. Nah terus kalau misalnya banyak juga pertanyaannya. Nah itu tadi kalau misalnya ada yang belum update tentang The Fed nanti bisa nonton selengkapnya di YouTube channel Investasi. Jadi intinya bear market tuh kalau gue pribadi masih nunggu 28.000 US dollar. Plus gue pribadi juga masuknya kan waktu itu kalau belum ada yang belum dengar ceritanya, gue pribadi baru masuk di kripto tuh 2017. Sebelumnya juga dari saham 2016 itu baru kuliah, 2017 tuh masih kuliah tapi udah nyobain kripto, tapi ya seperti orang-orang gue ikutan karena FOMO bukan karena belajar. Jadi 2017 tuh FOMO beli di 17.000 US dollar terus kebanting sampai 3.000 US dollar kalau misalnya ingat tuh 2020 pas gue mau lulus kuliah. Terus ujung-ujungnya gue nggak jual tapi gue belajar. Nah karena gue belajar fundamental dan semua teknologinya gue lebih percaya sama kripto dan ujung-ujungnya malah dollar cost averaging. Jadi ini buat followers aja, nggak usah disebarin kemana-mana guys. Gue pribadi sekarang nggak terlalu panik karena emang ini harga average portfolio gue, jadi belum terlalu rugi tapi belum nggak untung banget juga. Nah jadi itu maksud gue ngomong kayak gitu adalah kalau kalian lagi khawatir mending pelajarin dulu, karena semakin kalian tahu uangnya ditaruh di mana semakin kalian tenang investasinya. Bahkan kalau misalnya koreksi lebih dalam lagi harusnya
ya kalian jadi senang karena ini lagi diskon. Kayak gue pribadi ini senang banget sih jujur. Apalagi kalau kalian trading NFT, karena NFT kan nilai alat tukarnya tuh pakai Ethereum, dan sekarang Ethereum lagi lumayan murah. Jadi kalau kalian udah ngerti trading NFT, bukan kayak sekedar beli asal-asalan kayak yang hype-hype sekarang, itu kalian pasti seneng banget sama harga Ethereum sekarang. Karena gue pribadi juga lebih seneng trading NFT, kayak ngeflip, beli murah jual mahal. Itu pencapaian gue dengan strategi terbaru tuh lumayan oke juga. Jadi buat kalian yang lagi labil sama market crypto, coba mungkin kalau udah agak experience, coba hunting di market NFT dan pelajarin fundamental NFT, karena ternyata ada loh guys fundamental NFT. Bukan yang kayak aduh itu Lord Gozali. Aduh, gue sih nggak ikut-ikutan dah, aneh banget. No offense ya Abang Gozali kalau nonton. Ini lame, wow banyak yang nanya. Oke. Apa dulu ya? Senin hijau enggak? Kalau ini prediksi bulan Februari sekalian Senin kali ya. Kalau menurut gue pribadi, kemungkinan besar tuh masih akan sideways sih kalau nggak ada food lagi, atau nggak ada sentimen negatif lagi, atau nggak ada ya yang kabar tiba-tiba lah, yang scam tiba-tiba gitu. Nah terus kalau misalnya nggak ada, harusnya sih menurut gue bisa yang tadi gue bilang, bisa kemungkinan koreksi, bisa kemungkinan naik sampai 45.000 US dollar. Ini kalau gue kasih lihat chartnya, bentar. Ini pandangan gue pribadi ya guys, BTW not financial advice. Tolong jangan dia papain. Coba. Nah ini kalau kelihatan, gue pribadi ngelihatnya nih sekarang lagi uptrend nih, weekly chart, grafik mingguan. Kalau gue ngelihatnya sekarang tuh lagi kayak gini, dia baru breakout nih di sini di sekitar 40.000 US dollar, dan harusnya ini koreksi kan. Nah ini belum retest. Ini harusnya ada retest dulu nih kalau biasa technical kan. Nih kalau retest baru dari sini di 45.000 nih, kemungkinan minggu depan atau 2 minggu lagi harusnya dari sini kalau naik lagi itu bisa sampai 70.000 US dollar. Tapi kalau break harusnya bisa ke sekitar 28 US dollar. Nah kalau udah 28.000 US dollar, ini tuh adalah support sejak Desember 2020. Nah makanya kalau ini udah break, harusnya sih kita bisa menuju ke bagian selanjutnya, yaitu 20.000 US dollar sampai 10.000. Tapi ini pahit banget guys, jangan terlalu panik. Ini nggak bakal, kayaknya kemungkinan kesini sih kecil karena sekarang ada institusi. Ini pure technical, tapi kalau digabungin sama fundamental harusnya nggak nyampe segini. Kemungkinan 28.000 lah kalau menurut gue pribadi. Nah itu kalau Bitcoin. Ini pas banget juga ada yang, kalau sama gue pribadi kan pasti kalian tahu ngomonginnya nggak suka terlalu charting, lebih suka yang fundamental dan news. Jadi intinya kalau misalnya ini ada yang nanya juga nih, Ukraina sama Amerika gimana bang, ada efeknya nggak? Nah kalau misalnya kalian belum update, ini penting banget guys. Jadi sekarang katanya mau ada perang dunia ketiga. Hati-hati guys, asli. Jadi katanya Ukraina sama Amerika, ini kalau ada yang mau melengkapin silakan banget di komennya, langsung aja ngomong. Kalau belum tahu, jadi sekarang Ukraina sama Rusia tuh Amerika sama Rusia tuh mau perang katanya karena ada perebutan satu wilayah lah. Nah ini tuh katanya banyak yang bilang ngaruh ke Bitcoin, padahal sebenarnya ya kayak ini apa ya, ini tuh nggak terlalu berpengaruh karena Rusia sendiri sekarang kedudukannya di pasar kripto tuh udah turun. Jadi buat yang belum tahu, sekarang urutannya tuh yang pertama Amerika, kedua Cina, ketiga Ukraina, keempat baru Rusia. Nah itu itu gue pribadi ngeliat ya harusnya sih nggak terlalu berdampak. Tapi balik lagi, Rusia pun sekarang juga masih labil banget, sama kayak Jerome Powell ini labil banget asli. Jadi presidennya siapa? Putin ya. Presiden Putin bilang waktu itu ngedukung Bitcoin dan kripto, tapi tiba-tiba Menteri Keuangannya pengen nolak. Tapi sekarang kalau nggak salah Menteri Perdagangannya bilang dia mau mendukung kripto. Jadi Rusia tuh masih labil banget guys asli. Dan kemarin tuh sempat koreksi sempat koreksi gede ini tuh yang minggu lalu tuh sebenarnya bukan karena Rusia doang, tapi karena ada ETF yang ditolak lagi. ETF tuh ETF tuh adalah reksadana. Ya reksadana indeks lah, tapi indeksnya tuh isinya sebenarnya Bitcoin doang, ETF Bitcoin. Itu tuh ditolak sama SEC, dan ini penolakan ketiga ETF Bitcoin Spot. Nah nanti masih ada harapan lagi di 2022 ini Maret. Nah jadi kemungkinan Maret tuh bakal ada banyak news banget. Plus juga ada kabar dari The Fed. Nih gue juga lupa mau sharing. Oh iya, di belakang gue ada foto Elon Musk. Ini NFT kita guys. NFT-nya meme oriented banget tuh. Gua kasar, maaf.
Nah itu dia. Nah ini ada info guys, jadi buat kalian yang penasaran mau nungguin The Fed juga dan nungguin update itu juga, pertama pasti cryptopanic.com, buka aja langsung, itu update semua kabar, dan pasti Twitter. Terus kalau udah itu bisa buka cmegroup.com /trading/interest rate/countdown to FOMC. Jadi FOMC itu adalah rapat komisi operasi pasar terbukanya The Fed, atau kayak komite kecilnya The Fed lah yang nentuin ini harusnya nambah jumlah uang beredar apa ngurangin sih. Dan biasanya dia tuh ini kayak komite kecil yang pandangannya biasanya beda sama Jerome Powell, tapi balik lagi semua keputusan di Jerome Powell karena dia ketua. Nah ini tuh sekarang katanya kalau ngeliat website ini meeting berikutnya atau penentuan berikutnya tuh adalah 16 Maret 2022. Nah ini jadi kalian siap-siap aja, 16 Maret 2022 tuh kemungkinan bakal kejadian kayak kemarin. Jadi karena ini banyak yang khawatir banget. Dan ini diprediksi kalau dari voting-votingan orang-orang The Fed-nya, nanti aku tulisin di komennya Kak pas ini udah di-upload di IG. Kak Diva Diliar. Tenang Kak, siap. Jadi intinya sekarang tuh banyak yang prediksi suku bunga acuan bakal naik dari sekarang 0,25% bakal naik ke 0,5%. Terus nanti ini tuh bakal naik terus gradually atau kayak bertahap sampai 2024, dan 2024 sampai ke 2024 lah, intinya dari 2024 tuh range-nya sama kayak 3 tahun waktu 2005 sampai 2007 dan 2015 sampai 2017-18 lah. Makanya banyak yang prediksi ini kemungkinan nggak bear market tapi bakal sideways dan naik kayak waktu sekitar 2019. Kalau ada yang update 2019 tuh naiknya lemot banget parah. Tapi ya bersabar aja lah, kalau kalian udah terlanjur banyak duit mending belajar sih daripada cabut rugi kan, sayang banget. Kalau balik lagi, tapi ini bukan financial advice dan kalian harus yakin dulu sama asetnya, karena gue udah yakin banget sama teknologi. Karena kan kripto ini tuh kayak alternatif decentralization just in case our government fail. Aduh bule, just in case kalau misalnya sistem keuangan kita gagal lagi atau kayak udah capek sama krisis-krisisnya, kita punya alternatif nih. Nah makanya kalau udah paham itu kalian pasti udah yakin banget lah sama teknologinya. Karena sekarang era 4.0 banget guys. Wih ada pintu. Halo pintu. Nah intinya nih pokoknya sampai 2023 harusnya kemungkinan besar tuh bisa naik sampai 1,75 sampai 2% lah intinya suku bunga acuannya. Sekarang masih 0,25 dan nanti mentoknya tuh sampai 2% sampai 2,5% lah. Nah itu naiknya lumayan banget, jadinya harusnya udah nggak bear market tapi naiknya pelan-pelan banget. Itu guys. Ini juga kalau mau lihat juga bisa mampir ke websitenya The Fed, federalreserve.gov. Kenapa Amerika ngaruh banget? Karena emang tadi duitnya paling banyak di Amerika. Nah ini ada papernya, dia ngomong ya secara perlahan bakal naik lah sampai 2024. Oke. BTC sampai 10.000 dipecat langsung. Ini fun fact guys, Tesla sama MicroStrategy belum pernah jualan Bitcoin lagi semenjak Tesla dan Elon Musk bilang kalau mereka uji coba. MicroStrategy juga baru serok lagi kemarin. Tesla belum ngomong apa-apa lagi, tapi mereka belum ada yang jual, keren nih. On paper ya, nggak tahu di belakang layar gimana. Apa tuh tadi? Kalau Doge, oh iya nih Doge banyak fansnya ya, lupa. Oke, wah ini deh bentar Bitcoin, ini terakhir pertanyaan terakhir. 100.000 Bitcoin 2022 mungkin gak bang? Waduh, ini balik lagi yang tadi, balik ke teknikal. Kalau misalnya break 45.000 US dollar terus naik terus dan balik ke uptrend weekly-nya atau chart mingguannya, harusnya sih kalau gue pribadi masih positifnya 70.000 US dollar. Tapi kalau 100.000 US dollar gimana ya? Ada yang masih positif, gue pribadi sih 70.000 dulu dah, 70.000 kalau nyampe baru habis itu naik. Recommend link news. Kalau news itu cryptopanic.com. Nanti gue tulisin juga di komen deh. Kriptonya cryptopanic.com. Oke, ini kayaknya banyak yang nanyain altcoins nih. Kita tadi mau mulai dari Doge dah, nggak apa-apa deh. Kan Doge sekarang tuh udah nggak terlalu shitcoin ya kalau misalnya ada yang sadar. Kalau misalnya ada yang sadar sekarang tuh Doge Januari kemarin tuh Doge baru publish roadmap. Ya, dia baru publish roadmap atau kayak rencana 2022. Dan roadmapnya tuh itu kayak lengkap banget guys, asli. Jadi mereka pengen bikin bahasa programming sendiri, terus mereka pengen bikin code library source sendiri.
Terus mereka juga pengen bikin ekosistemnya sendiri. Terus intinya basically blockchainnya pengen berubah dari proof of work juga ke proof of stake. Ini keren sih, karena di dalamnya tuh nanti bakal ada Vitalik Buterin. Katanya Vitalik udah agree, udah setuju buat jadi salah satu developer untuk mengembangkan Dogecoin. Nah itu lumayan oke sih secara fundamental, tapi karena balik lagi kalau kripto fundamental bagus, biasanya lemot naiknya, nggak bakal segila dulu lah Dogecoin, makanya akan naiknya kemungkinan pelan-pelan. Tapi balik lagi sekarang tim marketing Dogecoin juga agak-agak lemot karena kayaknya masih fokus blockchain oriented banget lah mereka. Karena kan kalau bikin kripto tuh yang gue perhatiin ternyata ada dua hal guys, nggak cuma fundamental dari teknologi dan development blockchain atau tokennya, tapi atau di apps-nya, tapi juga perlu marketing asli. Marketingnya tuh kayak at least publish di Twitternya aktif terus, atau ada news integrate sama siapa, atau kayak ada kolaborasi dengan proyek mana, ada cross chain dengan proyek mana. Nah itu tuh penting ternyata, jadi kayak buat ngegoreng isunya tuh penting. Karena gimana ya, kalau orang nggak tahu teknologinya bagus ya sama aja bohong. Makanya Doge tuh kurangnya di marketingnya itu sih, karena mereka masih community oriented banget. Nah tapi kalau harusnya naik, tapi kalau misalnya udah ya naik, nanti juga development yang bagus, harusnya fundamentalnya udah lumayan oke guys, asli. Itu gue juga kaget sih jujur, karena dulu ya basically meme coin dan gak ada fundamental. Foundernya aja jual kan buat beli mobil bekas, itu skip banget. Tapi sekarang katanya mau improve karena udah ada Vitalik. Tapi balik lagi Vitalik aja juga masih sibuk sama Ethereum 2.0 gak keluar-keluar ini. Nah jadi kalau Doge ya technical kan susah ya kalau Doge, karena emang wah naik turunnya gila banget. Tapi kalau fundamental udah lumayan oke dan harusnya bisa membantu kalau market crypto tuh mulai recover. Harusnya, tapi balik lagi not financial advice guys. Oke. Be smart, analisis juga. Apa tadi? Wah rame, pelan-pelan guys. Pusing. Tadi Doge udah. Oh Polygon nih banyak yang nanya juga. Oke habis Polygon Cardano. Oke kalau fundamental ya. Kalau technical mah sekarang guys asli, kalau kalian lagi khawatir sama technical, ya mau gimana, emang aset beresiko lagi turun semua. Technical juga agak pusing sebenarnya karena ya apa ya, kalau emang niat kalian long term atau bukan buat trading, ya lebih penting ngomongin fundamental atau newsnya. Tapi kalau buat trading, ya gue juga ngomong kayak gini sia-sia sih, karena gue ngomong gini tahu-tahu kalau bergerak terus nanti berubah. Makanya gue di sini lebih enak ngomongin fundamental dulu lah. Nah kalau misalnya tadi Polygon tuh sekarang oke banget, karena menurut gue pribadi ini banyak yang tertarik karena usage-nya tuh udah mulai luas. Jadi buat yang belum aware sama Polygon kalau buat belum aware sama Polygon, intinya Polygon tuh punya dua jaringan blockchain-nya, punya dua layer, lapisan. Jadi lapisan pertama itu untuk blockchain ekosistemnya. Tapi kalau misalnya jaringan untuk bantu Ethereum itu beda jaringan lagi, jadi ada dua jaringan. Sorry guys, agak seret, tapi nggak boleh minum. Nah jadi kalau jaringan pertama tuh buat ekosistemnya sendiri, jadi dia punya DEX-nya sendiri, punya smart contracts-nya sendiri, punya aplikasinya sendiri yang dibangun di atas blockchain-nya. Terus di bawahnya itu ada blockchain layer yang berikutnya yang intinya tuh buat bantuin blockchain-nya Ethereum. Jadi kalau kalian sering pakai ekosistem Ethereum, kalian bisa tahu, gue pribadi pun kalau udah nonton video Decentraland itu stress banget guys. Gue mau transfer mana token cuma $50, gas fees-nya $300. Wih gila banget. Atau $200 deh, itu parah. Jadinya untuk mempermudah itu, makanya sekarang orang-orang pada lari ke Polygon blockchain pakai Matic. Nah makanya jadi Ethereum-nya tuh bisa ditransfer dengan biaya yang lebih murah. Makanya juga OpenSea tuh rata-rata volumenya naik karena ada Polygon juga. Karena orang trading NFT tuh belinya yang, kalau gue pribadi ya, ini strategi gue belinya yang kayak cuma $50, $80, ya $100 lah paling mentok, itu budget gue pribadi. Terus buat ngeflipnya, buat orang-orang yang nungguin whale atau tahu koleksinya bagus, ini tuh bisa profit sampai, kalau gue pribadi balik lagi ini juga ada faktor hoki. Waktu itu gue flip paling kerennya pakai strategi yang baru yang pakai Polygon juga, itu tuh modalnya $50, tahu-tahu jadi $3.000. Ya itu lumayan lah ya, walaupun cuma satu Ethereum kan dari 0, something. Nah itu balik lagi jangan FOMO, kita pelajarin dulu. Kalau ada yang mau request nanti kita bisa bikin IG live buat bahas strateginya. Tapi itu yang bikin Matic blockchain tuh bagus, Polygon blockchain tuh bagus, karena kalau gua pakai Ethereum blockchain mau ngeluarin $50 doang, gas fees-nya sampai $200. Tapi kalau pakai blockchain Polygon, gua ngeluarin $50, gas fees-nya nggak sampai $10. Makanya itu kan bagus dan orang-orang tuh pada tertarik.
Plus sekarang DeFi-nya Polygon tuh udah mulai naik, sekarang udah masuk di top 10 ekosistem DeFi blockchain. Makanya itu tuh yang bikin bagus dari Polygon, dan sekarang influencer dan analis kripto tuh udah banyak yang sadar kalau potensial banget ini Matic Polygon. Karena walaupun ada Ethereum 2.0 yang orang-orang khawatirin bakal bikin Polygon mati, dia tuh sebenarnya punya ekosistemnya sendiri. Plus di luar itu Ethereum 2.0 juga belum tentu sebagus itu, karena seperti yang kita lihat Vitalik-nya masih agak lemot lah, karena udah banyak side job juga kan, udah jadi speaker di mana-mana dan jadi update-nya kurang, terus juga developer timnya yang nggak sehebat dia. Makanya kemungkinan besar Polygon tuh masih bagus. Tapi ini pandangan gue pribadi, balik lagi gue juga bisa salah karena gue gak kenal sama Vitalik. Semoga bisa kenalan ntar. Apa tadi? Oke, intinya Matic oke sih kalau gue pribadi, karena gue juga, ini gue bukan nge-shield atau bukan promosiin guys, promosiin karena ya emang gue ngerasa fundamentalnya oke aja, dan gue paling banyak staking tuh sekarang AXS sama Matic, dua itu gue pribadi. Jangan FOMO, balik lagi guys. Apalagi? Oh maaf, boleh tanya ya. Oh, rekomendasiin broker kripto. Nah itu bisa, kalau mau yang aman pakai yang centralized atau bursa lokal lah intinya. Yang kalian lihat sekarang iklannya lagi banyak banget. Itu Pintu aman, Tol Crypto juga aman, Thrift juga aman. Apalagi? Indodax juga, walaupun ya biasalah kalau usernya pasti tahu. Silakan komen kalau ada yang usernya Indodax gimana experience-nya. Tapi itu juga aman sebenarnya Indodax. Ya semuanya aman sih rata-rata kalau yang lokal dan regulated di Bapepti. Tapi kalau gue pribadi sih 4 itu sekarang. Thrift, Tol Crypto, Indodax, Pintu. Kalau yang lokal dan aman, yang mau regulated lah. Terus Pintu apalagi sekarang lagi goks banget. Pintu keren sih. Oh iya, tadi janjinya Cardano ya abis itu. Nah, kalau misalnya udah, kalau Indodax dulu gue pertama kali trading pun pakai Indodax, pertama kali invest crypto pakai Indodax, tapi karena udah ada yang upgrade feature jadi lebih ya karena kayak Pintu udah ada, mau ada Pintu Earn atau Thrift udah ada staking, itu juga jadi gue pribadi pindah ke sana. Tapi balik lagi, cobain dulu aja lah pakai uang kecil. Nah kalau Cardano, Cardano tuh lagi kasihan sih guys jujur. Kalau Cardano intinya tuh sekarang dia lagi, ini bentar ya, coba kita cari latest news Cardano. Kayaknya terakhir kabar soalnya yang gue denger dari Cardano tuh ini ada yang komen lagi, mohon maaf nggak ngejelekin manapun, ampun, gue netral, pokoknya semua udah gue cobain soalnya. Nah kalau misalnya kita balik lagi ke ngomongin fundamental Cardano, kalau Cardano gue pribadi ngeliat tuh blockchainnya tuh bagus sih sebenarnya dari sisi keamanan. Jadi gini guys, kalau kalian mau tahu sebenarnya tuh crypto blockchain tuh ada trade off. Jadi kalau mau suatu blockchain bagus, dia tuh ada yang harus dikorbankan, antara kalau mau blockchainnya bagus karena keamanan, biasanya kecepatannya tuh kurang. Tapi kalau misalnya mau blockchainnya cepat, biasanya keamanannya atau kelancarannya tuh kurang. Nah, contoh nyatanya tuh Cardano, dia keamanannya oke banget, tapi kecepatannya enggak. Terus kalau misalnya Solana, yang bisa kita lihat sekarang, kecepatannya oke banget, dia transaksinya cepet banget, tapi keamanannya kurang karena udah beberapa kali kena attack. Nah, itu yang terjadi juga terhadap Cardano, dimana dia baru launching kemarin. Kalau ada yang ikut Sunday itu kayak DEX pertama yang kayak Pancake Swap atau Uniswap-nya tapi punya blockchainnya Cardano. Dia baru launching dan sayangnya nggak sepositif itulah, karena dia kayak blockchainnya kurang kuat menerima demand atau permintaan dari penggunanya yang pengen nyobain pakai DEX itu. Jadinya ya karena blockchainnya kurang kuat, karena transaksi per detiknya pun juga cuma 10.000 dibandingin kayak Solana yang nyampe sekitar berapa ya? 65.000 kalau nggak salah, 65.000 transaksi. Itu tuh kayak ya lumayan jauh sih. Makanya ada kekurangan dan kelebihan, tapi yang emang stable tuh kayak Ethereum. Contoh Ethereum tuh transaksi per detiknya cuma sekitar 25 kalau nggak salah sekarang. Iya 25 atau 50 transaksi per detik, itu kecil banget. Tapi kalau kita ngeliat keamanannya, dia belum pernah kena hack lagi, dia belum pernah kena attack lagi, jadinya emang bagus. Nah itu yang perlu kalian pertimbangkan. Nah untuk Cardano, kalau kalian percaya sama Charles Hoskinson yang sering update di Twitter tuh, bikin podcast tiba-tiba
Ya kalian berarti udah pede aja sama teknologinya dan dia bakal terus improve, karena emang walaupun dia pinter dan dia terus improve, sayangnya timnya tuh lemot banget, asli developer timnya tuh lemot banget sayangnya. Jadi ya ide-idenya tuh cemerlang dan bagus, cuma dia lemot eksekusinya, makanya jadi terus kalah saing. Nah itu satu hal yang perlu dipertimbangkan aja sih, karena kalau kalian pengen yang cepet-cepet gainnya dan fokusnya medium term sama short term, ya harus bersabar aja sama Cardano. Tapi gue pribadi juga masih hold sih, karena itu salah satu kripto yang pertama gue beli dan sampai sekarang masih terus DCA. Tapi semakin, nah ini dia, semakin berkembang kripto justru gue bilangnya mau semakin berkembang teknologi, makanya pasti akan ada saingan atau kripto lain yang mengalahkan kripto lama dalam sisi teknologi. Hodler hancur lebur. Nah, ini penting juga nih bang, fundamental dan bersabar intinya. Kalau misalnya lagi kena scam atau lagi kena down banget, bersabar aja lah, karena gue pribadi pernah kena down banget. Gue beli di 17.000 US dollar, turun ke 3.000 US dollar, itu kayak berapa 80% kena tuh kan mentalnya. Tapi kalau misalnya belajar mah ujung-ujungnya pasti santai aja, karena udah tahu teknologinya. Oke, 2. Apa tadi yang banyak ya? Oh, Zilliqa. Oke. Jadi Zilliqa ini salah satu kripto yang gue hold juga sih, bukan karena teknologi, bukan karena harganya, tapi sebenarnya karena teknologi dan fundamentalnya. Plus ini tuh Zilliqa salah satu gimana yang ngomongnya? Kripto pertama yang gue bisa pakai untuk menjelaskan bahwa ada loh sebenarnya integrasi antara sektor real sama sektor finansial melalui blockchain. Nah, ini tuh terjadi melalui Zilliqa. Jadi kalau gue ngomong tuh biasanya emang bagus banget, tapi kenyataannya nggak sebagus omongan gue guys. Jadi pertama analisis dulu kalian pribadi, tapi kalau Zilliqa tuh sekarang ya masih fokusnya ke sektor real. Balik lagi, kalau emang fokusnya ke sektor real, rata-rata tuh ya beritanya atau newsnya atau hype-nya tuh jadi lebih kurang, karena sektor real bergerak lebih lambat daripada sektor finance atau sektor keuangan. Makanya Zilliqa lemot banget, tapi sebenarnya dia tuh masih aktif guys. Sebenarnya masih development terus, masih ada integrasi dengan beberapa proyek. Jadinya sebenarnya masih bagus. Tapi kalau kalian ngincer gain cepat atau harga cepat naik, ya Zilliqa tuh salah satu yang lemot sih. Tapi kalau fundamentalnya oke, kalau kalian lihat fundamental dan long termnya, kalau kalian ngelihatnya long term dan ngelihat fundamental, sebenarnya Zilliqa tuh teknologinya oke, karena dia walaupun semi decentralized, dia tuh udah dipakai di beberapa sektor real, kayak pertanian udah pakai dia, terus juga produksi udah pakai dia, produksi manufaktur udah pakai dia, terus mobil juga udah pakai dia, ada beberapa brand. Jadi kayak supply chain dan lain-lainnya tuh udah lumayan banyak. Tapi itu saingan sama VeChain jadinya, dan VeChain itu lebih, kalau gue pribadi lebih global sih dibandingkan Zilliqa, karena Zilliqa fokusnya ke Asia, kalau VeChain tuh fokusnya ke Eropa. Makanya VeChain lebih bagus. Kalau gue pribadi, balik lagi bukan saran, bukan financial advice. Cardano hijau sendirian. Karena itu Sunday swap tadi sebenarnya sih. Jadi karena itu dan perlahan-lahan emang perlu adjustment, jadinya ya harganya naiknya pelan-pelan juga. Tapi bagusnya karena naik pelan-pelan jadinya nggak keimbas sama market. Makanya kan banyak yang bilang dia stable coin. Wih banyak, pusing. Bentar. Polkadot nih. Oh iya, kalau Polkadot guys, katanya sekarang tuh emang harganya lagi turun banget. Nih harga Januari, kalau nggak salah Januari 2021. Jadi buat yang hold pasti agak-agak resah. Tapi katanya mau ada, betulnya buat yang belum tahu, Polkadot tuh foundernya adalah salah satu founder Ethereum juga. Jadi Ethereum tuh didirikan oleh 3 orang sebenarnya, bukan Vitalik doang. Yang pertama itu adalah Vitalik Buterin, yang kedua tuh Charles Hoskinson yang sekarang bikin Cardano, yang ketiga itu adalah Gavin Wood yang sekarang bikin Polkadot. Nah jadi katanya sekarang tuh Polkadot mau ada Polkadot 2.0 kayak Ethereum, tapi karena ngelihat Vitalik tuh lemot, jadinya jadinya karena Vitalik lemot, dia mau bikin sendirilah, dia mau bikin saingannya. Dan sekarang balik lagi, emang kalau kripto tuh mau naiknya tuh harus ada berita hype atau kayak ada sesuatu yang mendorong retail untuk belilah. Tapi whale-nya tuh biasanya ya kalem-kalem aja. Jadinya gue pribadi lebih prefer untuk ngikutin whale dan bersabar. Tapi kalau misalnya kalian ngincer gain cepat, harusnya tuh kalian tahu kalau misalnya Polkadot itu lemot karena newsnya dikit. Karena emang kalau mau masuk atau membangun kripto di parachain atau blockchainnya Polkadot, itu tuh perlu
lelang. Jadi kalau kalian mau masuk tuh kalian harus ikutan lelang karena nggak semua proyek itu diterima. Jadi harus ada seleksi dulu lah. Nah kalau udah seleksi itu baru beberapa doang yang diterima. Makanya ekosistemnya sepi. Tapi karena sepi itu jadi jaringannya lebih stable dan lebih aman lah. Dan gas fee-nya juga nggak ketinggian. Nah makanya itu juga yang menyebabkan harganya naiknya tuh lemot. Karena beritanya jarang-jarang. Tapi sekalinya ada berita naiknya lumayan oke sih. Gitu, jadi kalau Polkadot ya harap bersabar sih kalau gue pribadi. Ini buat kalian yang belum pernah lihat, kalau gue pribadi jadi punya casing kayak gini didapat dari followers gue investasi juga. Thank you Abang Wahyu kalau namanya. Jadi itu di situ ada Polkadot juga dan gue intinya rata-rata yang long term tuh blockchain karena balik lagi blockchain blockchain tuh yang paling aman lah kalau menurut gue pribadi. Koin tuh lebih aman dari token kalau menurut gue pribadi. Karena kalau blockchain tuh menampung banyak proyek sedangkan token tuh numpang di satu blockchain. Jadinya biasanya blockchain lebih stable dan kalau kita mengacu pada MUI atau Majelis Ulama Indonesia, Islamiyah apa Indonesia sih? Ya pokoknya MUI lah bilang kan haram sebagai alat tukar, haram kalau nggak punya kegunaan, halal boleh kalau misalnya ada kegunaan. Nah yang paling kelihatan jelas kegunaan ya blockchain. Tapi ada beberapa token yang punya kegunaan juga, jadinya gue pribadi holdnya emang lebih banyak blockchain, koin lah basically. Wah rame, mantap. Bentar guys, bentar. Wow pada technical, enggak. Oh Pi Network. Nih pas banget lewat depan mata. Katanya Pi Network mau launching tahun lalu ya, tapi kenyataannya ditunda lagi guys. Katanya dia bentar lagi. Nih gue masih punya aplikasinya dan gue masih ikutan mining di HP. Gak tahu iseng apa gimana. Ini udah benar-benar ya begitulah, untung-untungan aja kalau sama Pi Network. Tapi katanya sih mau mulai launching mainnet atau jaringan utamanya tuh di sekitar kapan? Kuartal kedua 2022. Nah, jadi katanya sih masih real. Tapi kalau misalnya jadi atau enggaknya ya kita harus nunggu aja karena developernya suka nunda-nunda asli. Kalian harus bersabar aja kalau udah terlanjur. Ya lumayan kan miningnya gratis di HP. Terus kalau misalnya udah listing atau udah launching mainnet harusnya udah bisa dijual tuh. Jadinya harusnya bisa bagus lah kalau jadi. Tapi kalau nggak jadi ya udah. Nggak ada ruginya juga kan karena belum beli. Ini tadi banyak yang nanya sandbox dan mana. Enggak ya? Oh ya, ada yang tadi yang nanya sandbox sama mana token. Aduh jerawatan, maaf ya guys. Nah kalau misalnya ada yang penasaran, pertama kita ngomong sandbox dulu deh. Jadi sandbox tuh sebenarnya kalau misalnya kalian tahu beritanya yang gue ngomong di YouTube, sandbox tuh katanya mau launching gamenya atau metaverse-nya di 2021 Januari. Tapi kenyataannya ternyata ini ditunda lagi guys. Jadi dia tuh launchingnya pertama pakai alpha project, alpha testnet lah. Kayak semacam launching tapi uji coba untuk beberapa pemain doang. Nah beberapa pemainnya tuh yang dapat akses tuh yang waktu itu beli land sale-nya sandbox. Jadi yang punya tanah di sandbox game yang bisa main, yang nggak punya masih harus nunggu. Nah itu uji coba pertama tuh udah selesai dan katanya harusnya habis uji coba pertama tuh di launching. Nah tapi kenyataannya habis uji coba pertama sekarang malah ada uji coba kedua. Ini sebel banget asli. Padahal pas tanggal launchingnya tuh malah dijadiin tanggal untuk nyebarin informasi uji coba kedua. Jadinya karena berita itu hype-nya agak turun lagi sih guys. Jadi kalian intinya harus bersabar aja karena kalau sandbox sebenarnya investor companies-nya udah banyak banget. Adidas juga udah masuk, Bored Ape Yacht Club juga katanya udah masuk buat bikin kayak semacam avatar dari NFT yang dimiliki. Jadi udah ada banyak duit lah yang masuk ke sana. Tapi kalau misalnya dari sisi proyeknya sekarang masih menunggu. Intinya waiting game bet sama sandbox. Tapi gue perlu kasih tahu juga buat yang belum pernah main Decentraland atau explore Decentraland. Decentraland tuh emang investornya udah banyak. Samsung udah masuk, udah buka toko virtual di situ. Terus Australian Open kalau ada yang nonton video YouTube yang gue main sampai stres itu udah juga. Terus juga ada beberapa companies yang udah launching toko virtual plus billboard ad-nya atau iklan spanduknya lah kasarnya di Decentraland. Nah jadi udah banyak lah karena emang Decentraland tuh satu-satunya yang paling stable. Tapi balik lagi kalau kalian main pasti kalian ngerasain itu nge-lag banget asli. Itu nge-lagnya tuh bukan karena PC kalian guys ternyata, tapi karena emang balik lagi Decentraland tuh mainly masih bergerak di blockchain Ethereum. Karena masih di blockchain Ethereum, jadinya dia tuh
yang ada, karena blockchain Ethereum servernya tuh masih terbatas lah, makanya gas fee-nya juga masih tinggi banget. Nah jadinya emang kalau main tuh harus bersabar di situ. Nah tapi kalau di Decentraland, kalau kalian punya tanah untuk membangun gedung atau mau minting NFT itu tuh harus ada sedikit coding. Nah tapi kalau di Sandbox, kalau kalian punya tanah terus tiba-tiba pengen bikin gedung atau pengen bikin NFT sendiri, sekarang tuh udah ada game maker namanya. Game maker tuh intinya kalian bisa bikin NFT atau bikin gedung dalam bentuk NFT tuh pakai coding. Gak pakai coding, sorry. Jadi tinggal kayak bikin art biasa lah. Jadinya tinggal pilih-pilih elemennya dan langsung aja di mint atau di publish di Sandbox. Nah itu tuh jadi apa ya? Jadi semacam advantage-nya Sandbox. Tapi balik lagi, Sandbox juga punya DAO atau Decentralized Autonomous Organization, yang intinya Sandholders tuh bisa voting kalau misalnya ada pembaruan atau pembaruan dari proyeknya. Jadi tuh kalau misalnya game biasa kayak Roblox atau Minecraft, kalau misalnya mereka mau bikin upgrade kan ya udah bikin aja, walaupun playersnya nggak seneng tetap dilakuin. Nah tapi beda sama Sandbox, kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu dia selalu voting sama holdernya Sand. Jadinya ya itu bedanya lah decentralized sama centralized. Nah tapi intinya Sandbox masih nunggu, tapi kalau Decentraland masih lebih oke lah karena dia masih bosnya banget. Kayak gitu guys. Oke, nanti bisa. Nah, ini pas banget di bawah ada yang ngomong Illuvium. Kalau Illuvium gue pribadi lagi nungguin dua sih, Star Atlas sama Illuvium. Kalau yang proyek Metaverse sama Raca sebenarnya sih. Raca tuh lebih ke ini emaknya Elon Musk ngilang apa gimana sih, untuk serius apa enggak? Karena nggak ada update lagi, tapi sebenarnya tuh proyeknya oke banget dan kemungkinan bisa jadi kayak Facebook diem, yang Facebook token diem. Jadi ini pas banget ada yang nanya juga nih. Jadi ada yang nanya Facebook gimana kabarnya itu yang post diem. Jadi buat yang kalian belum tahu, Facebook tuh udah beberapa kali explore lah, dan dia udah beberapa kali permasalahan sama regulator pemerintah karena bocornya data dari Facebook itu. Nah jadi kalau kalian lihat postnya tuh intinya Mark Zuckerberg bilang kalau dia pengen ngejual proyek diemnya ke orang lain. Ngejual tuh maksudnya bukan ICO atau token sale ya, tapi proyeknya tuh mau ditutup. Jadi dia mau jual proyeknya biar orang lain lanjutin, dan nanti duitnya tuh dikasih ke investor-investor awal yang udah percaya sama proyeknya, dan juga buat ke developer-developer yang udah bangun proyeknya. Tapi basically proyeknya jadi nggak jadi, diem tuh nggak jadi, token diem Libra tuh nggak jadi, dan dia kayaknya mau fokus ke Meta. Nah ini juga yang penting buat kalian tahu kalau baru masuk ke Metaverse. Intinya Meta tuh centralized Metaverse yang intinya pengendalinya tuh ya Facebook, data kalian disimpan di Facebook. Tapi kalau Sandbox dan Decentraland itu decentralized Metaverse, jadinya datanya disimpan di blockchain Ethereum dan datanya disimpan di blockchain Ethereum, dan gak ada satu pengendali lah yang bisa tiba-tiba seenak-enak jidat ngerubah apapun. Nah Atlas nanti tungguin aja bang, nanti bakal kita bikin kok pas launching. Tapi ini belum launching, jadi kita tunggu. Nah rata-rata Metaverse, kenapa gue pribadi bilang Metaverse tuh tahunnya di 2022, karena Metaverse tuh rata-rata proyeknya baru launching di 2022 ini. Jadinya harus hati-hati juga. Hati-hati, harus menunggu juga. Dan intinya ya jangan langsung all in lah kalau mau aman. Koin Shopee kan gue bener-bener dah. Banyak banget pusing. Tadi Dogecoin udah guys, Solana tadi juga udah. Intinya mohon bersabar aja, karena gue pribadi juga banyak sih lumayan di Solana, tapi mulai kelihatan jeleknya tuh akhir-akhir sini. FOMC juga tadi udah kak, kalau mau nanti bisa aku save untuk mau lihat lagi. Udah semua. Oh XRP, aduh. Ini arminya XRP masih banyak gak sih di Indonesia guys? Penasaran deh. Oh FTM, oh iya oke, XRP dulu deh. Ntar nih kita cari. Jadi XRP tuh sayangnya kabar terakhirnya dari XRP adalah mereka ditunda lagi sidangnya. Aduh ini kalau misalnya udah berhadapan sama otoriter atau pemerintah ya pasti susah lah guys, karena harusnya tuh deadline-nya Desember kemarin untuk penentuan, dan harusnya sih XRP udah menang sidangnya, tapi balik lagi judge-nya, hakimnya tiba-tiba ngasih ulur waktu lagi buat SEC, buat OJK-nya Amerika, jadi buat meriksa lebih dalam dan cari argumen lagi lah intinya. Dan katanya sih deadline terakhir Maret 2022, tapi kalau deadline-nya diulur lagi ya harusnya XRP udah, aduh sayang sih, kasihan banget. Sebenarnya XRP itu bagus karena blockchain-nya lancar, terus blockchain-nya jalan, dan teman-teman gue yang di luar negeri rata-rata kalau mau transfer dari
luar negeri ke Indonesia daripada nungguin bank lama banget kayak bisa sampai 7 hari atau biayanya mahal banget, remittance-nya mahal banget lah. Nah mereka tuh pada pakai blockchain XRP karena dia dia tuh mengakomodir remittance tadi atau transaksi internasional tadi. Nah jadinya ya itu sebenarnya bagus fundamental teknologinya karena dia juga bukan blockchain guys. Kalau XRP itu bukan blockchain tapi dia tuh ledger yang intinya kalau blockchain kan ada satu blok terus ada chain, ada block, ada chain, ada block, ada chain. Kalau ledger itu tuh blockchain tuh teknologi distributed ledger tapi kayak XRP ledger tuh dia kayak blockchainnya bercabang, jadi nggak harus nunggu satu blok dulu diciptakan baru bikin blok lainnya, tapi dia bisa bikin beberapa blok dalam waktu-waktu yang bersamaan, jadi transaksinya lebih cepat daripada blockchain sebenarnya. Sayangnya dia kena halang oleh regulator. Jadi sekarang tuh jadi kan SEC ngebolehin Ethereum sama Bitcoin untuk beredar sebagai kripto, tapi XRP dibilang saham yang basically dia jualan saham ilegal si Ripple-nya. Nah makanya sekarang tuh ternyata XRP baru aja dapat akses untuk membuka file atau dokumen yang memperbolehkan Ethereum berdagang sebagai kripto dan dia tuh mau dipakai untuk argumen. Padahal sebenarnya nggak butuh itu juga, harusnya XRP udah menang. Cuma ya balik lagi kalau udah sama regulator kan susah. Jadinya ya mohon bersabar aja. Tapi harusnya kalau menang sih ya dia bisa mulai rebuild lagi. Asalkan satu hal yang mengganggu banget dari gua tuh adalah allocation-nya, karena 75% XRP itu yang beredar adalah itu dipegang oleh 3 holdersnya. Jadi 3 holdersnya tuh kayak semacam whale gede lah yang bisa mengendalikan harga sadly. Tapi balik lagi mereka nggak memanipulasi udah beberapa tahun dan harusnya masih bagus. Tapi kalau allocation-nya dibenerin harusnya lebih bagus lagi. Jadi masih nunggu lah, ini sidangnya nggak kelar-kelar, kacau. Wih, tanggapannya dengan fatwa Muhammadiyah. Aduh, takut, gak berani Bisa sih gue jawab. BTW disclaimer aja guys, gue lulusan ekonomi Islam. Kalau misalnya kalian kaget. Jadi gue justru malah ngelihatnya gue terjun di dunia kripto tuh karena gue belajar ekonomi Islam sebenarnya. Dan ini kayak salah satu masalah di ekonomi Islam tuh kan salah satu masalah di dunia perbankan yang ekonomi Islam gak suka adalah barrier to entry atau batasan untuk masuk. Jadi kayak ya harusnya ada yang bisa dikonsiderasiin sih kalau ngeliat lebih dalam lagi tentang kripto, tapi sayangnya ya education tentang kripto masih kurang juga, apalagi kalau kita ngeliat generasi ke atas yang kadang-kadang pakai Excel aja masih susah. Ini bukan gue ngatain ya, tapi realitanya emang begitu. Jadinya ya agak lupa sih, agak lama sih kalau misalnya mau ngomongin kayak begini. Nih panjang banget. Gue pribadi pun senang banget sebenarnya. Gue juga pernah debat sama dosen gue waktu itu tentang teknologi blockchain dan kripto, kayak apa benefitnya, kenapa haram ada halal ya, tapi panjang lah. Jadi nanti aja kalau mau kita PC aja, langsung aja ke Instagram gue atau Telegram gue, handle-nya sama semua kok. M-nya 3 kali terus NAUFAL. Jangan di sini malu. Ntar dia apa-apain gue takut. Nah, lanjut. Oke, kalau misalnya kita ngomongin FTM tadi ya. Oke, Phantom. Nah, kalau misalnya Phantom tuh intinya dia tuh gue agak-agak sedikit perlu diingatkan. Jadi awalnya tuh dia sebenarnya fokusnya untuk menjadi blockchain yang baru, tapi dia tuh mengadopsi teknologi yang intinya menggabungkan antara proof of stake sama directed acyclical graph. Nah itu dia bahasanya, yang lupa ngeblank. Nah intinya directed acyclical graph itu adalah teknologi di mana sebuah blockchain tuh bisa bergerak tanpa harus tanpa harus bikin satu blok terus baru bikin satu blok lagi. Tapi intinya dia gabungin antara koordinasi tadi sama biar bisa blockchain tuh lebih cepat lah bikinnya. Jadi nggak harus benar-benar nunggu satu blok penuh baru bikin blok lagi, tapi bisa kayak udah ngantri duluan nih sebelum bloknya jadi. Jadi itu harus ya itu sebenarnya bikin dia bagus, tapi ternyata ekosistemnya tuh masih kurang dan market cap-nya juga masih kecil. Karena balik lagi guys, tadi yang gue bilang Phantom tuh sayangnya sekarang masih banyak whale-nya, jadi kayak masih agak lumayan gampang untuk dimanipulasi. Harganya bukan manipulasi sih, masih agak gampang untuk naik turun karena market cap-nya juga masih kecil karena dia juga baru. Jadi kan kalau blockchain atau koin yang lebih stable, yang lebih banyak yang lebih lama, yang udah lebih lama umurnya tuh biasanya akan lebih stabil harganya. Tapi balik lagi karena FTM ini juga baru, Phantom ini juga baru, jadinya ya
butuh sedikit waktu lah, butuh kesabaran kalau menurut gue pribadi, karena dari sisi dari sisi teknologi dia sebenarnya bagus banget asli. Smart contracts-nya, platformnya juga bagus, dan dia fokusnya emang ke DeFi, apalagi yang sekarang lagi banyak demand-nya. Dan ya harusnya sih bagus, tapi balik lagi karena dia masih baru, jadinya masih agak lemot lah, dan naik turunnya masih kencang banget asli. Nah nanti mungkin kita bisa bikin video lanjutan lah kalau kalian pada request. Langsung aja guys komen di YouTube. Kalau belum subscribe langsung ke YouTube Koinvestasi guys. Sama kok tulisannya. Oke, apa tadi? Awas disomasi. Iya, makasih om. Nih pandangan gue pribadi ya, balik lagi wallahu alam, pengetahuan gue sangat rendah. Alis, oke. Sorry. Nah, kalau ngomongin NFT, karena NFT lagi ngetrend dan Alice sekarang adalah bagian dari NFT, harusnya sih Alice tuh masih bisa booming. Cuma sayangnya dia masih menunggu update dari lupa. Pokoknya dia mau ada NFT baru dalam ekosistemnya yang basically bakal bikin ada sale baru, dan ujung-ujungnya gamenya lebih interaktif lah. Dan katanya dia juga mau ada karakter elemennya tuh lebih ke binatang-binatang, karena kan sebelumnya tanaman-tanaman. Dan tapi sampai sekarang tuh belum launching lagi, makanya hype-nya juga masih sepi, karena juga masih kalah sama Decentraland dan Sandbox, karena rata-rata yang ngincer NFT dan Metaverse tuh masih kesana. Nah itu dia, kalau kita lihat di CryptoPanic juga rata-rata masih tweetnya, belum ada news baru dari timnya. Dan terakhir nge-tweet tuh dia 2 hari yang lalu, bahkan 1 minggu yang lalu lah yang important significant newsnya. Jadinya masih lemot. Ini kumis bang, kan bulu hidung. Kumisnya masih belum rata, habis cukurnya juga nggak rata. Thank you Bang Irfan. Aduh banyak banget, pusing. Tadi DOT udah, Ethereum udah guys. IOTX ya. Wah, IOTX berat sih. Tapi oke. Nih mungkin banyak. Oke, jadi kalau misalnya IOTX, nah ini tuh salah satu yang gue omongin. Sebenarnya sekarang tuh ada tren yang masih underground banget, dan mungkin di Indonesia masih akan lama banget, mungkin 2023 lah baru kelihatan, atau 2024. Namanya tuh machine finance, karena balik lagi Indonesia suka ketinggalan lah. Nah machine finance tuh intinya gabungin antara machine learning dan artificial intelligence dan semua terkait mesin lah, dan smart devices dengan decentralized finance, which is blockchain. Nah itu tuh masih, kalau kita bahas di sini sebenarnya masih agak ngawang banget, karena ini tuh tren yang masih di dunia bule lah. Karena gue pun taunya juga karena ngobrol-ngobrol sama bule. Jadi di Indonesia belum ada omongannya banget. Dan intinya tuh sekarang kalau misalnya kita ini tuh kategori yang saingan sama kategori baru dari Elon Musk, namanya Neuralink. Kalau kalian ada yang dengar, Neuralink tuh intinya basically dia ngomong kalau kita tuh extension dari tangan kita tuh sebenarnya extension dari tangan kita tuh adalah device kita. Kayak kita kemana-mana selalu pakai HP, kita kemana-mana selalu pakai tab atau laptop atau iPad. Nah jadinya akan lebih mudah kalau misalnya kita bisa gerakin semua device itu pakai otak kita. Nah itu Elon Musk yang pengen lakukan. Jadi dia pengen nanam chip di otak kita yang basically bisa gerakin semua device kita ini. Nah itu Neuralink. Tapi kalau saingannya di dunia kripto yang agak lebih waras, karena itu gila banget, adalah Machine-Fi. Jadi Machine-Fi itu intinya terkait data dan Web3 3.0. Nah, kalau belum tahu Web 3.0, intinya tuh Web 1.0 itu adalah internet yang satu arah. Kita cuma bisa baca berita, kita nggak bisa nulis apapun, kita nggak bisa ngeblog, nggak bisa ngisi biodata. Nah, itu Web 1.0 itu sekitar 1945 sampai tahun 2000-an. Nah, tahun 2000-an sampai sekarang itu adalah Web 2.0, di mana kita bisa lebih interaktif dengan website, dimana kita bisa nge-search, ada Google Search Engine, ada kita bisa ngisi biodata, terus kita bisa ngeblog juga, nulis blog. Itu tuh Web 2.0. Nah terus kalau di Web 2.0 semua servernya tuh disimpan di centralized server, yang intinya datanya tuh disimpan sama satu pihak. Makanya kita bisa ngelihat sekarang tuh banyak data bocor karena intinya disimpannya satu server doang yang jagain satu pihak, bukan kayak kripto yang decentralized yang jagain tuh banyak. Nah, itu centralized server tuh kayak contohnya Google server atau Amazon server, yang intinya tuh ya yang megang Google doang. Nah, ini tuh beda sama decentralized server yang masuk ke Web 3.0.
Jadi Web 3.0 tuh interaksinya sama kayak Web 2.0, cuma penyimpanan data dan keberlangsungannya itu tuh disimpan di blockchain yang which is decentralized. Kayak kita bandingin, misal di Ethereum deh, kalau nggak salah sekarang yang proof of work tuh Ethereum minersnya masih ada sekitar 20.000 dibandingkan sama centralized server. Nah ini kita bikin aplikasi yang sama tapi di centralized server, misal Google dan di Ethereum. Jadi kalau di Google ya kalau misalnya servernya down, yang nggak ada yang bisa disalahin kecuali Google karena emang dia doang yang punya info dan pengamannya. Jadinya kalau down ya down, kalau kena hack ya hilang. Ya udah karena emang cuma satu. Nah tapi kalau di Ethereum karena ada 20.000 node namanya atau validator yang basically menjadi penjaga itu, kalau misalnya ada satu yang rusak atau satu kenapa-napa, kena error atau kena something, kena attack, nah masih ada sekitar 19.999 lainnya yang menjaga jaringan tersebut. Makanya nggak lebih rentan terhadap hack dan lebih stable harusnya jaringannya, lebih aman lah basically daripada hack dan error. Nah itu makanya Web 3.0 sekarang lebih ngetren karena balik llagi kasus data bocor banyak banget guys. Kalau kalian mau lihat data kita apa aja yang bocor bisa mampir ke raidforum.com. Raid Forum lah intinya, bukan .com. Itu kayak website dimana hacker yang udah ngehack negara-negara dan jualin datanya, itu marketplace-nya di situ. Hati-hati tapi guys, ini bukan ngajarin, kalau buka itu juga hati-hati kena hack juga. Itu udah informasi rahasia publik lah, semua orang udah tahu. Nah jadi hati-hati juga. Dan ya itu yang bikin kenapa Web 3.0 sekarang nge-booming. Dan yang bikin Web 3.0 booming juga masuk ke machine finance tadi, dimana machine finance tuh datanya disimpan basically semua device kita, datanya dan interaksinya dan seluruh behaviornya, karena artificial intelligence dan machine learning tuh kayak bikin sesuatu yang bisa gerak sendiri basically, dan semua algoritma dan behaviornya tuh bakal disimpan di blockchain. Makanya gabungin antara machine tadi dan decentralized finance which is blockchain. Nah itu tren selanjutnya, dan salah satu yang melakukan itu adalah IOTX tadi. Makanya yang ngomong IOTX, iya bang diblokir pastilah. Makanya bukanya hati-hati. Kalau misalnya kalian belum tahu, IOTX tuh intinya tadi pengen integrasiin kayak smart device, kayak misalnya self driving car yang mobil bisa gerak sendiri, atau smart home, smart TV dan lain-lainnya, atau mungkin unmanned pilot drone yang intinya drone-nya tuh udah bisa gerak sendiri tanpa harus di remote control dari bawah. Itu tuh semua data behavior-nya disimpan di smart contracts yang dibangun di blockchain-nya IOTX. Makanya itu salah satu tren yang baru, dan itu ada advance banget sih. Kalau di Indonesia masih jauh banget jujur. Jadi itu bisa, ya kalau kalian yang mau coba, ini masih agak early stage banget, jadi nggak mungkin 100% untung. Tapi melihat emang trennya mengarah ke sana, ya harusnya ini kayak bisa jadi, gue pribadi sih langsung mencoba mendalami dan langsung cobain. Jadinya hati-hati, tapi itu kenapa IOTX dan beberapa kategori lain bagus tuh karena itu tadi emang lagi mulai menuju ke sana lah. Nah tapi masih mulai, makanya gainnya baru kelihatan beberapa tahun ke depan harusnya. Itu untuk IOTX ya guys. Apalagi, wah udah sejam baru sadar. Ini gue ngoceh mulu ya, maaf ya guys. Tadi kayaknya Zil tadi udah rata-rata udah kita bahas guys. Oh aksi juga, kita sekarang lagi nungguin launchingnya launchingnya metaverse-nya Aksi. Nah itu dia, sama katanya di Maret 2022 kalau nggak salah. Aksi tuh udah mau tersedia di HP. Jadinya siap-siap aja guys yang suka main Aksi Infinity, walaupun SLP-nya lagi ambruk banget. Shiba juga, oh iya Shiba juga habis masuk ke metaverse tuh. Kita ada beritanya kalau buat belum baca. Nah basically kalau kalian mau hunting nih, aduh bot X, aduh nggak berani ya. Nih bentar guys, jadi kalau kalian baru buka, aduh kelihatan muka orang. Nah ini kalau kalian buka CoinMarketCap, kalau kalian mau ke kategori machine finance, bentar, mana kategori? Nah ini kalian bisa, salah. Nah intinya kalian bisa lihat-lihat kategori di sini deh guys. Nih dia kategoris. Nah ini kategoris di sini tuh kalian bisa lihat-lihat sendiri. Jadi kalau misalnya machine finance tuh nggak ada satu kategori kayak gini, tapi kalau DeFi dan Metaverse tuh ada. Nih ada di sini DeFi, nih ada Metaverse, ada NFT. Dan ini kalau kalian mau hunting yang potensial tuh lihat-lihat di sini. Tapi kalau mau tahu machine finance tuh belum ada. Jadi beberapa yang menurut gue masuk ke machine finance itu adalah pertama cyber security pasti, terus identity pasti, sharing ekonomi juga kemungkinan iya. Terus distributed computing juga pasti iya, karena itu kayak
Distributed computing tuh basically tadi yang servernya nggak cuma jagain satu orang tapi terdistribusi, terdecentralized. Tuh ya sharing ekonomi juga karena kayak contohnya scholarship yang emang lagi rame aksi Infinity Scholarship, jadi ada yang modalin, ada yang jalanin, terus ada yang ngasih server, ada yang nguangin. Itu kayak sharing ekonomi lewat teknologi. Terus storage pasti banget guys, Filecoin juga salah satunya. Ini menurut gue masuk ke dunia teknologi. Terus AI dan big data juga kemungkinan. Tapi ini balik lagi not financial advice ya guys. Terus interoperability. Nah interoperability tuh kayak sekarang lagi ngetrend banget karena ini tuh yang nyambungin antara blockchain. Jadi satu token di blockchain misalnya Ethereum bisa masuk ke token di blockchain Binance Smart Chain. Karena sebelumnya tuh harus di wrap dulu atau harus disesuaikan. Tapi sekarang udah bisa langsung pindah aja. Pun juga sekarang katanya metaverse, dari satu metaverse ke metaverse lain katanya mau ada bridge juga, interoperability juga antar metaverse untuk transfer NFT. Jadi kayak kalau kalian dapat NFT di Decentraland, nanti NFT-nya bisa dipakai juga di sandbox. Jadi duit-duitinnya bisa di dua tempat dan itu kemungkinan bakal terjadi juga. Jadi ini oke untuk dilihat-lihat. Content creation oke, cuma kayak agak lemot sih. Dan saingannya udah mulai banyak banget dan agak susah. Real estate lumayan oke, ini real estate tapi hati-hati karena saingannya juga masih banyak. Sekarang baru masuk ke tokenized property dan kalau kalian tahu DIRE di Indonesia, dana investasi real estate itu kayak reksadana tapi produknya tuh tanah property, dan ini udah mulai masuk juga ke crypto. Basically kita memiliki crypto yang crypto itu kepemilikan terhadap suatu properti. Terus apa lagi ya? Gaming pasti, DAO. Nah ini dia. DAO pasti, Web3 juga kemungkinan besar nih, bisa lihat sendiri di CoinMarketCap atau CoinGecko. Terus VR AR kalau masuk ke kategori metaverse. Terus apa lagi? Banyak kategorinya ya. Udah sih, kalau kalian mau yang haram nih ke gambling, tapi haram banget, hati-hati. Gue sih jauhkan. Masih mencari yang halal-halal guys. Nah, terus ini juga IoT, Internet of Things. Ini lumayan oke sih kalau kalian mau hunting-hunting di situ. Udah deh. Iya itu. Kategorinya kalian bisa lihat aja. Klik aja langsung CoinMarketCap terus lihat kategori sini. Tadi udah. Oke, ini terakhir mungkin GRT kayaknya dari tadi banyak yang minta ya. Bentar bang. Ya, lo buka gue lagi. Oh ya. Oke, bentar guys. Terakhir kita bahas GRT. Perlu reminder dulu guys. Udah lama nggak ngomongin GRT, The Graph. Nah ini The Graph tuh sebenarnya spill laptopnya. Ini bukan laptop guys, btw ini iPad yang baru, yang M1 Pro 2021 baru beli. Gak sih, udah lama, udah 2 bulan. Tapi bisa dijadiin laptop. Nah ini juga guys, kita gadgetin sedikit kali ya. Kalau ada yang mau jadiin ini sebagai laptop utama, mending pikir-pikir ulang deh, karena ternyata nggak sebisa dijadiin laptop itu guys. iPad. Ntar The Graph lemot guys. Nah intinya The Graph tuh masuk sih ke kategori Web3 sama DeFi, karena intinya tuh dia kayak semacam apa ya, gimana ya ngomongnya bahasa Indonesianya, basically dia tuh membantu penyimpanan data dan pencatatan data. Tapi kalau dari hype-nya sebenarnya dia udah mulai agak down, karena dia tuh emang fundamentalnya lumayan oke dari sisi teknologi. Tapi kalau misalnya hype-nya dia tuh adopsinya lagi agak lemot, makanya agak ya harus bersabar aja lah investor-investornya. Nah ini jadi bisa dilihat belum ada, kalau dilihat dari koin CryptoPanic sampai sekarang tuh belum ada belum ada news lagi. Jadi emang harus bersabar aja The Graph, karena ini salah satu yang under the radar tapi potentially oke. Bang Maghrib, oh iya nih nungguin juga, bentar lagi bang, 10 menit lagi. Nah oke, udah ya. Oh CRV, nah ya CRV terakhir tuh. Sekarang kalau misalnya lagi ngeliatin DeFi, Curve Finance tuh lagi punya total value lock atau jumlah dana terkunci paling banyak tuh di sektor DeFi itu ada di Curve Finance ini. Jadi kalau mau lihat-lihat, walaupun emang tampilannya jelek banget, dia tuh duitnya paling banyak sekarang di seluruh DeFi. Jadinya bisa dilihat lah. Oke, guys, karena udah sejam, thank you banget. Kalau misalnya kalian pengen nambah lagi, langsung aja komen yang banyak dan nanti
apa namanya, kita mungkin bisa minggu depan lagi kalau misalnya pada mau, atau kalau pada enak nanti gantilah muka Kadila atau Kak Felita atau yang lainnya mungkin. Nah, gitu aja deh guys. BTW, kalau misalnya semua yang kalian dapetin di sini bukan financial advice ya guys. Kalau misalnya ada pendapat gue yang gak setuju sama kalian, ya pasti kalian harus percaya diri sendiri dulu, dan analisis fundamental lebih dalam lagi, plus tambah analisis teknikal juga, karena semua omongan gue di sini bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading, karena ya ini pandangan gue pribadi untuk ya apa yang gue rasakan dan untuk mendapatkan keuntungan apa yang gue rasakan.